Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Judul video saya kali ini, PSI coba mengahokkan Ganjar. Saya kutip dari judul video aktivis media sosial Alifur Rahman di kanal Siwert. Alif ini YouTuber terkenal yang pandangannya berpengaruh pada banyak orang. Karena itu saya merasa perlu mengomentarinya. Dalam video ini saya rasa Alif berusaha menghabisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, lembaga survei, serta juga Ganjar Pranowo dan para relawan pendukungnya. Tapi dalam pandangan saya, keseluruhan argumen Alif mengandung banyak sekali cacat serius. Dalam video ini setidaknya ada 3 gagasan pokok yang ingin disampaikannya. Pertama, menurutnya, dukungan PSI terhadap Ganjar Pranowo sebenarnya dilakukan bukan untuk menaikkan nama Ganjar, melainkan untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas PSI sendiri. Kedua, menurutnya PSI adalah partai yang terlalu kecil untuk memfasilitasi karier politik para kadernya. Dan ini yang menyebabkan para kader tersebut berubah haluan ke partai lain. Ketiga, dia menganggap dukungan PSI berada dalam satu gelombang besar untuk menekan PDIP yang dilakukan PSI bersama kelompok relawan dan lembaga survei. Kata Alif, tujuan PSI, relawan, dan lembaga survei itu adalah untuk menghancurkan PDIP. Nah, sekarang saya coba tunjukkan satu persatu cacat logika Alif. Pertama, soal pandangannya bahwa PSI coba mengahokkan Ganjar. Alif berargumen pencalonan Ganjar sebagai capres oleh PSI adalah wujud dari kepanikan PSI setelah ditinggalkan sejumlah kader terbaiknya seperti Michael Sinyanipar, Rian Ernest, Samara Amani, Surya Chandra, dan lain-lain. Di sisi lain, kata Alif, PSI panik karena suara PSI sendiri tidak kunjung membaik. Karena itulah menurutnya pada Oktober 2022, PSI menggunakan strategi terakhir dengan langsung mengusung Ganjar Yeni Wahid. Menurut Alif, PSI melakukan ini dengan harapan publik akan bersimpati pada PSI. Bila itu terjadi, suara PSI akan naik dan akan lolos parliamentary threshold. Jadi dalam pandangan Alif, PSI itu sebetulnya tidak sungguh-sungguh mendukung Ganjar. Dan langkah ini dilakukan sekedar untuk tujuan pragmatis, yaitu menaikkan dukungan pada PSI sendiri. Ini, kata Alif, bukan sesuatu yang baru. Dulu pun pada Pilgub DKI 2016-2017, PSI juga menjadi partai pertama yang menyatakan dukungan pada Ahok. Ketika itu para aktivis PSI dengan aktif mengumpulkan 1 juta KTP agar Ahok bisa maju sebagai calon gubernur independen. Tapi, kata Alif, itu dilakukan PSI bukan untuk Ahok, tapi untuk PSI sendiri. Dan terbukti, karena simpati publik, PSI bisa dapat 8 kursi DPRD. Dampak Ahok buat PSI bahkan meluas ke daerah lain, misalnya ke Surabaya. Nah, strategi yang sama itulah, kata Alif, dilakukan kembali sekarang oleh PSI dengan mencalonkan Ganjar. PSI menurut Alif mendukung Ganjar agar mendapat limpahan suara. Buat saya, argumen Alif ini sangat lemah. Dia mungkin menganggap perilaku orang itu ditentukan oleh keuntungan yang akan diperoleh secara pribadi dari tindakan itu. Alif jadinya mungkin sama sekali tidak mengenal kata idealisme atau integritas. Sampai-sampai dia membayangkan bahwa dulu para kader PSI mati-matian menghubungi 1 juta masyarakat Jakarta untuk memperoleh KTP dan bukti dukungan pada Ahok karena PSI berharap bisa meraup simpati publik agar mereka terpilih masuk DPR dan DPRD. Dan kalau sekarang PSI pun mendukung Ganjar, pasti bukan karena Ganjar adalah kandidat presiden terbaik, terutama untuk melawan Anies, melainkan karena PSI berharap suara PSI sendiri yang akan naik. Alif seperti tidak peduli bahwa PSI pada dasarnya memiliki tujuan utama melawan korupsi dan intoleransi, dan mereka melihat orang yang tepat mewujudkan tujuan itu adalah Ahok dan Ganjar. Komitmen PSI pada perjuangan anti korupsi dan anti intoleransi ini kan sudah terbukti sejak awal kelahiran PSI sampai saat ini. Kok Alif bisa-bisanya memandang PSI serendah itu?
Atau jangan-jangan karena memang begitulah sikap dasar Alif. Kalau selama ini dia mendukung demokrasi, misalnya, mungkin saja itu bukan karena dia mencintai demokrasi, tapi karena dia merasa akan dapat keuntungan dari pembelaannya terhadap demokrasi. Sekarang argumen kedua, yang saya pikir sama cacatnya. Alif seperti merayakan perpindahan kader-kader PSI ke partai lain karena menurutnya PSI memang terlalu kecil untuk memfasilitasi karir politik para kader yang pindah tersebut. Alif terkesan menyatakan eksodus itu wajar dan kalau perlu dilakukan kader-kader PSI yang lain. Dia memberi contoh Rian Ernest, Michael Sianipar, Samara Amani, Surya Chandra, dan lain-lain. Mereka semua keluar dari PSI. Rian masuk Golkar, Michael masuk Perindo, Surya mendukung Anies sementara Samara belum pasti kemana. Kata Alif, para kader terbaik ini memang dibesarkan oleh PSI. Tapi begitu para kader ini menjadi besar, PSI nampak sebagai kolam yang terlalu kecil buat mereka. Kalau mereka bertahan di PSI, mereka tidak akan berkembang dan justru mati di sana. Karena itulah kata Alif, kader-kader terbaik PSI memang harus mengundurkan diri dari PSI dan pindah ke partai lain, pindah ke kolam besar. Alif menggambarkan orang seperti Rian, Samara, Michael, Surya sebagai tokoh yang sudah lebih besar dari partainya. Kalau Rian bertahan misalnya, dia tidak akan menjadi apa-apa. PSI dulu masih bersih, sehat, fresh, kata Alif. Kolam semacam itu memang bagus untuk membesarkan ikan. Tapi begitu ikannya menjadi besar, ikan-ikan ini perlu pindah ke kolam besar. Sejalan dengan komentar saya pada argumen Alif yang pertama tadi, saya juga menganggap dia benar-benar melihat politik melulu dari urusan posisi, jabatan, uang, kekuasaan. Dia melihat manusia melulu dari soal kepentingan. Dia melihat manusia sebagai sekedar makhluk yang hidup dengan mengikuti nalurinya untuk memperoleh keuntungan. Ya mungkin saja orang seperti Rian, Samara, Michael, dan Surya memang pragmatis dan oportunis macam itu. Tapi itu kan sama sekali tidak bisa dijadikan alasan agar para kader PSI yang lain perlu meninggalkan PSI untuk survive. Sekarang ke argumen ketiga. Yang ini sih memang luar biasa serius kecacatannya. Alif bicara soal maraknya kelompok-kelompok relawan yang tumbuh di mana-mana untuk mendukung Ganjar. Dia juga bicara soal lembaga-lembaga survei yang terus-menerus menyatakan Ganjar memiliki tingkat elektabilitas tertinggi dibandingkan kandidat-kandidat lain. Menurut Alif, apa yang dilakukan kelompok relawan dan lembaga survei ini mirip dengan apa yang dilakukan PSI. Mereka bukan sedang memperjuangkan Ganjar. Yang ingin mereka lakukan adalah menjegal PDIP. Menurut Alif, mereka sebenarnya disetir oleh kelompok-kelompok yang ingin PDIP tidak berkuasa lagi. Kata Alif, kalau Ganjar sampai berpasangan dengan Yeni Wahid, Ganjar akan dengan mudah sekali dikalahkan. Terus terang, argumen yang ketiga ini sulit sekali saya pahami. Misalnya saja soal hasil lembaga survei. Saya heran mengapa Alif begitu tidak percaya dengan hasil lembaga survei. Yang menunjukkan Ganjar akan menang bukan satu lembaga survei. Semua lembaga survei bereputasi tinggi memang menempatkan Ganjar di posisi teratas. Dan hasil survei mereka selama ini kan terbukti dapat diandalkan. Ya, sekedar catatan, data bahwa dukungan terhadap PSI masih sangat rendah juga dihasilkan dari lembaga-lembaga survei itu. Kok pas giliran suara Ganjar, tiba-tiba saja disimpulkan itu adalah hasil pesanan. Dan yang paling tidak bisa saya pahami mengapa dikatakan tim relawan Ganjar, lembaga survei, dan PSI berkonspirasi berusaha mengalahkan PDIP. Ini kan sangat tidak masuk akal. Justru kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar lah, dukungan terhadap PDIP akan merosot tajam. Tapi ya soal elektabilitas Ganjar ini pantasnya dibahas dalam konten tersendiri lain kali. Tapi saya rasa kali ini cukup untuk mengatakan argumen Alif tentang hubungan antara PSI, relawan, lembaga survei, Ganjar, dan PDIP mengandung banyak cacat serius. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.